Wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la'alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali media-media dakwah seperti ini, dan diantara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath." Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia nggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran, kecuali 3 hal. Dan diantaranya adalah shadaqatin jariyah dan ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa menggabungkan 2 hal ini, sedekah jariyah dan ilmu, dengan cara membantu pengembangan media dakwah. Dan ini adalah sebuah kesempatan emas bagi teman-teman semua yang kami mengajak di sini. Fat Media sedang mengembangkan perangkat multimedia dakwah. Karena itulah kami mengajak teman-teman semua untuk membantu donasi dan juga menyebarkan info ini kepada teman-teman yang lain. Semoga dengan ini kita mendapatkan pahala jariyah. Bayangkan setiap detik dilihat video ini atau hasil karya dari video ini menjadi tabungan pahala untuk kita di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la'alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdol, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali media-media dakwah seperti ini. Dan diantara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath." Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia nggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran, kecuali 3 hal. Dan diantaranya adalah shadaqatin jariyah dan ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa menggabungkan 2 hal ini, sedekah jariyah dan ilmu, dengan cara membantu pengembangan media dakwah. Dan ini adalah sebuah kesempatan emas bagi teman-teman semua yang kami mengajak di sini. Fat Media sedang mengembangkan perangkat multimedia dakwah. Karena itulah kami mengajak teman-teman semua untuk membantu donasi dan juga menyebarkan info ini kepada teman-teman yang lain. Semoga dengan ini kita mendapatkan pahala jariyah. Bayangkan setiap detik dilihat video ini
atau hasil karya dari video ini menjadi tabungan pahala untuk kita di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara ya hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali ya media-media dakwah seperti ini, dan diantara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan in qata amaluhu illa min thalath." Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia nggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran, kecuali 3 hal. Dan diantaranya adalah shadaqatin jariyah dan ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa menggabungkan 2 hal ini, sedekah jariyah dan ilmu, dengan cara membantu pengembangan ya, media dakwah. Dan ini adalah sebuah kesempatan emas bagi teman-teman semua yang kami mengajak di sini. Ya, Fat Media sedang mengembangkan perangkat multimedia dakwah. Karena itulah kami mengajak teman-teman semua untuk membantu donasi dan juga menyebarkan info ini kepada teman-teman yang lain. Semoga dengan ini kita mendapatkan pahala jariyah. Bayangkan setiap detik dilihat video ini atau hasil karya dari video ini menjadi tabungan pahala untuk kita di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara ya hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali ya media-media dakwah seperti ini. Dan diantara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan in qata amaluhu illa min thalath." Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia nggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran, kecuali 3 hal. Dan diantaranya adalah shadaqatin jariyah dan ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa menggabungkan 2 hal ini, sedekah jariyah dan ilmu, dengan cara membantu pengembangan ya, media dakwah. Dan ini adalah sebuah kesempatan emas bagi teman-teman semua yang kami mengajak di sini. Ya, Fat Media sedang mengembangkan perangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Hadzal Quran fi mi'ati haditsin nabawi. Al-Quran ini dalam 100 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sampai pada hadis yang ke-45. Hadis yang ke-45 di halaman 54 ya. Enggak ada halamannya. Halaman 54. Lembar ke-54 kalau di sini. Buka aja tengah-tengah, kan ada 91 halaman. Buka tengah-tengah, cari hadis yang ke-45. Halaman 51. Ya, halaman 51 ada halamannya ya. Oh, 51 ya. Di sini enggak tertulis halaman, tetapi lembar ke-54 dalam PDF. 51 ya, halaman 51. 51. Halaman 51. Hadis ke-45. Ada yang mau baca? Ya, silakan. Betul. Ada mic enggak? Akhi. Tunggu ya. Nah, lahzah. Ketika membaca kitab dimulai dengan bismillah, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baru mengucapkan qala al-muallifu rahimahullah. Baru baca nasnya, ya. Silakan. Bismillah. قال المؤلف رحمه الله: الحديث 45 عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أشد فتنا إلى قارئ القرآن من صاحب القيمة إلى قيمته. رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم والصححي.
Masya Allah, barakallahu fiik. Al-hadithul khamis wal arba'un. Al-hadithul khamis wal arba'un. Karena dia adalah bentuk alat tertib untuk urutan, bukan adad. Kalau adad wahid, itsnan, tsalatsa, arba'ah, khamsah. Kalau alat tertib awal, ats-tsani, ats-tsalits, ar-rabi', al-khamis, as-sadis, as-sabi', ats-tsamin, at-tasi', al-ashir. Ya, dia alat tertib urutan. Jadi kalau kita bilangnya ranking 1, bukan faiz wahid, tapi faizul awal, ranking yang pertama, karena alat tertib. Itu untuk hitungan tertib, ada untuk hitungan bilangan angka, ya. Al-hadithul khamisu wal arba'un, hadis yang ke-45. Khamis kan 5, Sat. Arba'un 40, 5 40, ya 5 tambah 40 45 gitu. Jadi belajar matematika. Al-khamis wal arba'un. Nah itu, sekalian belajar bahasa Arab. Kalau ngitungnya dari ujung. Kalau 45, 5 dulu. Khamis wal arba'un, ya, bukan arba'un wal khamis. Khamis kan hari Kamis lain. Kalau hari itu khamis, itu hari Kamis. Kalau khamis yang kelima. Yang kelima. Wal arba'un. Jadi yang ke-45. Jadi enggak perlu pakai yang, ya, enggak bilang al haditsul ladzi. Hadis yang enggak usah. Langsung al hadits al khamis wal arba'un. Berarti artinya hadis yang ke-45. An Fadalah bin Ubaidin atau an Fadalah bin Abid, lakin huna an Fadalah bin Ubaidin, ya. Dari Fadalah, an adalah huruf jar, artinya dari. An artinya bisa dari, bisa tentang, tergantung posisinya dalam kalimat. Pada kata ini an artinya dari, ya. Kalau tentang abhatsu an tilkal mas'alah, saya membahas tentang permasalahan itu, an artinya tentang. Tapi kalau dalam konteks ini an artinya dari. An fadalata, dari fadalah. Fadalata. Kenapa fadalata? Karena dia an itu tadi huruf jar. Huruf jar tugasnya memajrurkan isim yang datang setelahnya. An lin nabiyyi, yi harusnya. Fadalata, kenapa fadalata bukan fadalati? Karena fadalata itu ismul ladzi la yansarif. Pernah dibahas kemarin kan, isim yang tidak menerima tanwin. Di antara ciri-cirinya adalah ada tak marbuto itu. Ya, ada tak marbuto. Nama orang yang ada tak marbutonya itu dia tidak menerima tanwin. Contoh Fatimatu, bukan Fatimatun. Aisyatu, bukan Aisyatun. Ya. Khadijatu, bukan Khadijatun. Ya, yang ada tak marbutonya. Hamzatu, ya, bukan Hamzatun. Nah, Fadalah itu laki-laki perempuan. Fadalah itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Itu ada tak marbutonya. Laki-laki. Jadi bahasa Arab enggak semestinya ada tak marbuto langsung dikatakan perempuan. Hamzah ada tak marbutonya, paman Nabi laki-laki. Ya. Mughirah bintus Mughirah laki-laki, ya. Ya, jadi dia karena dia nama yang diakhiri dengan tak marbuto, maka dia termasuk isim lazim yang sharif. Banyak, ada yang pertama sighatu muntahal jumu' ala wazni mafa'ilu. Yang kedua al-alamu ma'al adl, al-alamu ma'a waznil fi'li, al-alamu ma'al ujmah, al-wasfu ala ziyadati alif wan nun. Ada banyak. Yang belajar kitab Muyassar tahu. Kalau ngafal. Kalau enggak ngafal enggak tahu. Kemudian an fadalata ibni. Jadi fadalah kedudukannya dalam kalimat itu adalah isim majrur. Isim majrur, isim yang majrur kasrah. Wa alamatu jarrihi, tanda kasrahnya dengan fathah. Tanda kasrah dan fathah yaitu
fathah, li'annahu ismul ladzi la yansarif, karena dia isim yang tidak menerima tanwin. Karena isim ladzi la yansarif marfu'nya dengan dhamma, mansubnya dengan fathah, majrurnya juga dengan fathah. Yang belajar kitab Al-Miyasar ada di tabel pertama, yang judul tabelnya Al-Asma'ul Mu'rabatu wa Alamatu I'rabiha. Ana masih hafal, belajarnya tahun 2006 Ana belajar kitab Miyasar. Ya. Kemudian ibn, nah itu bin. Untuk kalimat bin itu kalau dia dalam satu baris dibaca langsung nyambung anfadala tabni. Tapi kalau dipisah anfadala ibni. Kalau baca dipisah anfadala ibni. Tapi kalau baca digabung anfadala tabni. Jadi ketika dipisah muncul alifnya. Ketika enggak dipisah enggak muncul alifnya. Kalau bahasa Indonesia anfadala bin, ya. Bin itu kenapa? Karena biar mudah ngomongnya. Anfadilat ibni. Aslinya anfadilat ibni Ubaidin. Anfadilah ibni Ubaidin. Ubaidin ibni ini adalah badal, ya. Dia menjelaskan fadalah. Fadal itu siapa? Itu tuh anaknya si Ubaid. Kenapa dia ibni? Bukan ibnah, bukan ibnu? Kita kupas bahasa Arab, keparang dah janji kita kupas bahasa Arab. Kenapa dia ibnah enggak ibni enggak ibnu? Karena badal itu mengikuti apa yang dia badalkan, mengikuti yang dia jelaskan. Sekarang yang dia jelaskan itu fadalah. Fadalah itu apa? Marfu, mansub, majrur. Majrur kasroh. Aslinya kan fadolati aslinya, tapi karena isim lazim sharif maka fadolata. Berarti aslinya kasroh. Makanya ibni. Karena menjelaskan fadolah. Tapi kalau misalnya qala fadolatu ibnu, qala fadolatu benu, nah gitu. Kalau an fadolata beni, karena ada an tadi, ya, dari fadolah itu majrur. Itu sebabnya badal, harokatnya mengikuti apa yang dia badalkan. Yang paham, yang enggak ngeraba dulu. Abidin mudhafun ilaih. Jadi ibni tadi dia adalah badal dari fadalah, wa huwa mudhaf. Dia adalah mudhaf. Mudhaf harokatnya sesuai dengan kedudukan dalam kalimat. Ubaidin mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih senantiasa dalam keadaan majrur. Jadi kalau i'rabnya mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Ya. Itu penjelasan aja sebenarnya, intinya bahasa Indonesia. Intinya kalau belajar i'rab tuh enggak susah. Belajar i'rab itu cuma menyebutkan posisinya dalam kalimat dengan bahasa Arab. Coba lihat. Anfadalat bni Ubaidin. Ubaidin mudhafun ilaihi. Ya benar kan, kudu mudhafun ilaihi. Kasroh. Bahasa Arabnya majrur. Tanda majrurnya apa? Wa alamatu jarrihi, kan tanda majrurnya. Tanda majrurnya dengan apa? Dengan kasroh. Kasratun. Yang nampak zahiratun, di akhirnya fi akhirih, gitu. Jadi enggak usah pusing belajar i'rab, susah ngafal, enggak perlu dihafal, cuma dibuat penjelasannya dengan bahasa Arab, gitu doang. Ana dulu mendapatkan banyak sekali santri yang bingung i'rab, susah ngafal i'rab, ya enggak usah dihafal i'rab sepanjang itu. Cukup dipahami posisinya, jelaskan pakai bahasa Arab. Itu. Jadi akhirnya terbiasa ngomong bahasa Arab, itu kuncinya. Terbiasa ngomong bahasa. Ketika nanti jadi ustadz ataupun ngajar bisa menjelaskan kepada santri dengan bahasa Arab. Artinya apa? Cuma tahu posisinya dalam kalimat, dijelaskan dengan bahasa Arab. Itu i'rab tuh kuncinya. Ya, karena ada orang bingung i'rab. Ada mahasiswa pendidikan bahasa Arab dan mau sudah skripsi, ya, masih nggak ngerti i'rab. Ya, semoga Allah memberinya ilmu. Radhiyallahu anhu, ini kalimat penjelasannya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Semoga Allah meridainya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu, radhiya itu al-fi'lul madhi mabniyun alal fathi. Itu kan sama,
fi'lul madi dia tetap dalam keadaan fathah. Karena fi'il madi itu tetap dalam keadaan fathah. Kataba, jalasa, akala, enggak ada akalu. Akalu berubah di artinya. Ya. Fi'il madi, ya fi'lul madi. Allahu itu hu dhamma, istilahnya apa? Marfu'un. Allahu marfu'un. Apa tanda marfu'nya? Apa bahasa Arabnya? Dan tanda marfu'nya wa alamatu raf'ihi apa? Dhammatun. Yang nampak zahiratun. Di akhirnya fi akhirihi. Kenapa? Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa kok dia marfu'nya dengan dhamma dan nampak di akhirnya? Kenapa enggak marfu' dengan waw? Kenapa enggak marfu' dengan subutun nun? Oh, baru ditambah li'annahu ismul mufradi. Karena dia adalah isim mufrad. Kenapa? Karena isim mufrad marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan kasro. Ayo yang belajar muyasar, Anda dengar belajar muyasar. Tabelnya udah lewat. Ya. Tuh. Kemudian radhiyallahu anhu. Radhiyallahu fi'il madhi artinya meridhoi. Allahu fa'il. Dia ada isim mufrad fa'il, ya. Allahu fa'il. Fa'il itu pelaku. Berarti kalau terjemahnya meridhoi. Siapa yang meridhoi? Allahu, Allah, si Allah. Anhu, kepadanya, darinya. Allah meridhoi darinya. Nyanyi ini siapa? Siapanya di situ? Kembali ke fadolah. Berarti fadolah. Kalau dia karena fadolah adalah laki-laki. Kalau fadolah perempuan, radhiyallahu anha, kayak gitu. Sekalian kupas ya bahasa Arabnya. Anin nabi, dari nabi. An tadi isim majrur, ya. Dia mabni alal sukun, Anin nabi, tapi dia dibuat nin. Nah, an itu kan sukun an. An nabi itu sukun juga an. Nunnya sukun. Alif lamnya juga sukun. Sukun ketemu sukun gimana bacanya? Gak bisa. An nabi, gak bisa. Karena sukun ketemu sukun, iltiqa'us sakinaini dalam bahasa Arabnya, bertemunya dua sukun, maka dihidupkan dengan salah satunya dihidupkan dengan kasrah. Maka dibaca anin nabiyyi. Ya, kenapa dihidupkan dengan kasrah? Karena kasrah adalah harokat terkuat dalam bahasa Arab. Kemudian hadza lithiqali, ini karena berat sehingga dipermudah bacanya dengan kasrah. Anin nabiyyi. Coba kok enggak dikasih kasrah. Anan nabi, bingung bingung kan, akhirnya langsung anin nabiyyi biar memudahkan bacanya. Sejatinya harokatnya adalah kasrah, sukun. An itu sukun. Anin nabiyyi, dari nabi. An-nabi isim majrur, ya, karena dia isim mufrad. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita bahas sallallahu artinya bersolawat. Itu al-fi'lul madi. Ya, al-fi'lul madi. Berarti fi'l madi mabniun. Mabni ala apa? Ala al-fathi. Kan fi'l madi mabni al-fathi. Tapi mana fathahnya enggak kelihatan? Enggak kelihatan misalnya. Ya, itu ada al-fathatu muqaddarah. Ya, dia itu sebenarnya ada ya lazimah bengkok. Sallallahu. Aslinya adalah alif lazimah itu. Ya, telah berselawat fi'il madi. Allahu, si Allah. Telah berselawat Allahu, si Allah. Allah berarti fa'il. Fa'il ya harokatnya marfu'. Ya, marfu'nya dengan di situ dhamma dhahira fi akhirih li'annahu isim mufrad. Sallallahu, berselawat artinya berdoa, berselawat secara bahasa. Allah, kok Allah berselawat, kok Allah berdoa? Alaihi, atasnya. Kok bisa? Nah, disinilah arti secara bahasa Arab Allah berselawat atasnya.
Kok Allah berselawat? Nah, makna salawat itu banyak. Makna salawat ketika dari para malaikat atau dari makhluk Allah artinya doa. Doa. Tapi kalau makna salawat dari Allah Subhanahu wa taala berarti ampunan. Ya. Wa irfa'ud darajat, dan meninggikan derajat. Itu arti salawat kalau dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau salawat dari makhluk artinya doa. Ya, artinya doa. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra." Siapa saja yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Jangan kita artikan kalau kita berdoa untuk Nabi 10 kali, Allah berdoa untuk kita. Allah berdoa kepada siapa? Ya, Allah ketika kita berdoa kepada Nabi, untuk Nabi, semoga Allah memberikan kesejahteraan, salawat dan salam dan keselamatan kepada Nabi SAW. Allah berselawat kepada kita. Allah beri kita ampunan. Allah angkat derajat kita. Allah terima taubat kita. Itu diantara bentuk 10 kali. Maka jangan pelit-pelit ketika diucapkan nama Nabi SAW, maka kita berselawat kepadanya. Terus mana kata-kata semoganya? Mana kata-kata semoganya? Sallallahu berselawat Allah, si Allah, alaihi atasnya wasallama, dan memberikan keselamatan. Mana semoganya? Mana doanya? Inilah lafal bahasa Arab. Ketika ucapan tersebut adalah ucapan seakan-akan kabar. Ini kan ucapannya kabar berita, bukan permohonan. Allah bersolawat dan memberikan keselamatan atasnya. Ini kan jumlah khobariyah, ini kabar berita. Tapi kabar berita ini ketika ditujukan ke Allah, ini berisi doa. Ini bermakna doa, sehingga diterjemahkanlah dalam bahasa Indonesia, semoga Allah mencurahkan keselamatan dan kesejahteraan atasnya. Dari mana lafaz semoga ini muncul? Dari makna konteks bahasanya. Makanya ketika kita belajar bahasa Arab juga kita pelajarilah budayanya, dan kita pelajarilah makna-makna setiap hurufnya dan setiap susunannya. Ya, tidak bisa kita langsung mengandalkan bahasa kita saja, nggak bisa. Ya, seperti contoh pernah saya sampaikan, ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diartikan iyyaka, kepadamu, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan kepadamu, nasta'inu kami minta pertolongan. Kok diterjemahkan hanya kepadamu? Hanyanya di mana? Mana kalimat hanya? Mana bahasa Arab hanya? Hanya itu bahasa Arabnya apa? Banyak. Ada faqat, ada fahasbu. Mana kalimat hanyanya? Kalau bahasa Inggrisnya only atau just kan kayak gitu. Tapi mana bahasa Arabnya hanya? Nah, hanya ini didapatkan dari mana? Dari susunan bahasanya. Dari ilmu balaghah. Ketika bahasanya harusnya fi'il, fa'il, maf'ulun bi. Na'buduka wa nasta'inu bika. Harusnya kayak gitu. K-nya itu di akhir. Na'buduka, nasta'inu bika harusnya. Tapi K-nya dikedepankan. K, na'budu. Yang haknya di belakang diletakkan di depan. Dalam ilmu balaghah, taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu tahsir. Mengedepankan yang haknya di belakang ini memiliki faedah pembatasan. Sehingga makna kalimat ini adalah makna pembatasan. Hanya dibatasi kepada Allah saja saya nyembah, dan hanya dibatasi kepada Allah saja saya minta pertolongan. Kalau minta selain Allah jadi syirik. Berdoa kepada selain Allah jadi syirik. Dari mana bisa memahami itu? Dari bahasa. Dari bahasa inilah kenapa Al-Quran jadi mukjizat. Saya ungkapkan, kenapa dikatakan Al-Quran menjadi mukjizat? Karena itu. Dan gak akan mungkin bisa merasakan mukjizat Al-Quran kecuali orang yang kenal bahasa Al-Quran. Kalau kita dikatakan mukjizat terbesar Al-Quran, biasa-biasa aja, mana mukjizatnya? Nabi Musa jelas tongkatnya belah lautan, keluarin tangan dari saku bercahaya. Iya, gentakkan tongkatnya keluar 12 mata air. Luar biasa. Nabi Isa, Masya Allah, orang mati bisa hidup, orang buta dan lahir bisa ngelihat.
Kelihatan. Nah, Nabi Muhammad mana? Al-Quran, mana Al-Quran? Karena mukjizat itu ikhwatal iman dari kata-kata a'jaza yu'jizu i'jazan, fahuwa mu'jiz, melemahkan artinya. Sehingga mukjizat itu adalah karunia yang Allah berikan kepada hambanya untuk melemahkan musuh-musuhnya. Dan musuh-musuh tergantung musuh di zaman itu. Ketika di zamannya Nabi Musa alaihissalam, yang terkuat dan terkenal adalah dunia sihir. Sehingga Nabi Musa diberikan mukjizat yang sihir manapun gak bisa menandinginya. Sehingga lemah. Ketika dia lemah, ditantang di waktu duha, qala Nabi Musa alaihissalam fa'alqu, maka mereka melemparkan tongkat-tongkat mereka. Ketika mereka melemparkan sihir-sihir mereka, buhul-buhul mereka, tentang mereka, Musa melemparkan tongkatnya. Fa idza hiya hayyatun tas'a, tiba-tiba dia menjadi ular yang bergerak, ya. Luar biasa, makan tuh semua tali-tali itu, yang ular-ular itu. Nah, sihir manapun gak mungkin. Ini cuma tipu daya mata. Tali ini bukan ular. Itu Nabi Musa jadi ular beneran, dimakannya tuh ular kecil. Sihir mana bisa menandingi itu? Maka faharru sujada. Akhirnya mereka merasa lemah dan tersungkur sujud beriman. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Katanya, kami beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Itu namanya mujizat. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, yang terkenal adalah dunia kedokteran, tabib, perobatan. Nah, sekarang secanggih-canggih orang merasa bangga dengan ilmu kedokterannya, gak ada yang bisa menghidupin orang mati. Nabi Musa ngidupin, nyontoin, ini Nabi nih, gak ada yang bisa nandinginya. Kemudian orang buta dari lahir, zaman itu belum ada cangkok mata. Nabi Isa gak pakai cangkok, sembuh tuh mata. Makanya menjadi mukjizat. Nabi Muhammad SAW di zaman beliau yang terkenal adalah udaba, syu'ara, adalah ahli-ahli syair, para sastrawan. Yang sampai ada pasar Ukas namanya, Suk Ukas. Di pasar Ukas berdiri orang itu membangga-banggakan syairnya. Semua bertanding syair. Dan setiap perkataannya indah dikasih hadiah. Kadang-kadang diangkat jadi pemimpin karena pinternya dia membujuk orang. Retorikanya bagus. Dan bahasanya bagus. Sampai-sampai Nabi bersabda, wa inna minal bayani la sihran. Sesungguhnya di antara retorika itu ada sihirnya. Maka jangan heran kalau ada orang retorikanya bagus, itu bisa menyihir orang, itu bisa ngikut. Ya. Nah, datang Al-Qur'an, semua ahli bahasa di zaman itu yang mau memerangi Nabi, ketika mendengar Al-Quran dibacakan, mulai dia gemetar. Ini gak mungkin manusia bilang kayak gini. Saya sudah kenal para penyair. Saya sudah kenal, katanya ketika ada Sahal, ya, ketika ketemu Nabi SAW, saya mendapatkan ketemu sebagai macam penyair. Dan perkataan Muhammad bukanlah syair, katanya. Maka kalau kita katakan dia penyair, bukan. Dan saya telah menemui para tukang sihir, dan yang dilafalkan bukan mantra, katanya. Bingung semua. Akhirnya mulai setiap kali orang mau menyerang Nabi Muhammad mendengar Al-Quran, karena ngerti bahasanya, lemah, dan akhirnya masuk Islam. Rata-rata kalau kita baca sirahnya, baca sirah sejarah, semua kafir Quraisy masuk Islam ataupun orang musyrik Quraisy masuk Islam ketika mendengar Al-Quran dibacakan. Tapi yang enggak dengar Al-Quran dibacakan enggak masuk Islam. Kenapa? Ketika dibacakan Al-Quran, ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menjadikan telunjuk-telunjuk mereka di telinga-telinga mereka, enggak mau dengar. Ketika dengar, masuk Islam. Itulah Al-Quran, mukjizat terbesar. Ya, ana ingat perkataan guru kita Ustaz Muhammad At-Tamimi hafizahullah taala ketika mengajarkan adab sastra pada kita syair. Bacakan dia syair. Katanya, nanya waktu itu. Madza sya'artum? Apa yang kalian rasakan? Dia jawab, la syai', enggak ada apa-apa. Terkejut dia. Hah? Wa inna ma taqra'una al-Qur'an madza sya'artum? Kalau kamu baca Quran, apa yang kamu rasakan? La syai'a, tidak ada apa-apa, katanya. Ajib, kaget itu. Kaget dia, kok bisa? Karena kita waktu itu masih semester awal 2 semester 3. Dia ngomong, "Law qaddamtumuni aslal arabi wa hadha syi'r lahtaqtu hadha syi'r." Kalau kamu kasih kepadaku madu Arab sama syair ini, aku pilih syair ini. Liladzatihi, karena lezatnya syair ini, katanya. Oh, mulai itu penasaran, gak mana sih, akhirnya belajar balaghah, belajar semacam adab, belajar, akhirnya baru tahu, oh ini loh kekuatan bahasanya di sini. Ini diantaranya.
Makanya tidak heran kalau Imam Syafi'i dan lainnya mengatakan idza arafta an ta'rifa miqdar ulumi ahadin fanyanzur ila lughatihimul arabiyyah kama qala. Kalau kamu ingin tahu bagaimana kualitas ilmu agama seseorang, lihatlah bahasa Arabnya. Kenapa? Karena dia bisa memaknai setiap lafal dari ayat Allah. Dia bisa memaknai setiap lafal dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita sekalian menguatkan bahasa Arabnya. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala fi'lul amadi mabniun 'alal fathi, ya qala. Allah. Kenapa dibaca Allahu? Allahu ismul mufradun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi. Antum paham artinya? Isim mufrad, mubtada'un, dia mubtada. Itu kedudukannya mubtada. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufradi. Nanti terbiasa kan ngikutin ini karena cuma menjelaskan dengan bahasa Arabnya. Allahu itu mubtada, berarti mubtada kalau bahasa Inggrisnya pakai artikel the, ya. Si atau ya, pakai si atau ada pun si, ya dia. Si Allah itu atau Allah itu asyaddu lebih apa ya? Lebih keras secara bahasa, nanti ada terjemahkan secara makna. Asyaddu secara bahasa artinya lebih keras. Udhunan, apanya yang keras? Asyaddu lebih keras, ini khobar mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismut tafdil, karena dia isim tafdil. Apa itu isim tafdil? Isim tafdil adalah isim yang dia kata benda yang bermakna melebihkan. Kalau keras bahasa Arabnya syadid, lebih keras asyaddu. Besar bahasa Arabnya kabir, lebih besar akbar. Ya. Agung azim, paling agung a'zam gitu. Itu isim tafdil. Rumusnya af'al. Wazannya af'al. Ya. Asyaddu lebih keras, udhunan. Apanya yang lebih keras? Udhunan, telinganya. Berarti uzunan sebagai apa? Uzunan sebagai tamyiz. Apa itu tamyiz? Ana jelaskan karena belum belajar, yang baru belajar sama di sana belum belajar ya. Tamyiz di ujung-ujung kita menyasar. Tamyiz itu pembeda. Jadi lebih keras. Apanya yang lebih keras? Uzunan, telinganya gitu. Sama kayak dalam firman Allah Quran surat Al-Kahfi. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Ana aktsaru lebih banyak minka darimu. Apa lebih banyak apa? Malau, hartanya. Ya, lebih banyak hartanya, bukan lebih banyak sayanya, tapi harta lebih banyak. Itu penjelasan tamyiz. Ya. Ana akbaru minhu sinnan. Saya lebih besar darinya, apanya? Badannya, kakinya, bajunya, sinnan, umurnya lebih besar. Jadi tamyiz itu penjelasan. Dan tamyiz dalam keadaan mansub, ya. Ila kepada asyaddu udhunan, maknanya lebih keras telinganya, maksudnya lebih mau mendengarkan, lebih segera, lebih cepat untuk mendengarkan. Siapa? Ila kepada qari'il Quran. Qari'il Quran, orang yang baca Al-Quran. Qari isim majrur. Isim majrur wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad wa huwa mudhafun. Al-Qur'ani mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi al-kasratu zahiratu fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Ya, Al-Qur'an. Allah lebih semangat, lebih segera mendengar pembaca Al-Qur'an daripada min isim majrur mabniun ala as-sukun, sahibi isim majrur min
harful jar, sahibi isim majrur wa huwa mudhaf. Ya, ismun majrurun wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufradi wa huwa mudhafun al-qainati mudhafun ilaih. Majrurun wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Azan ya. Baru baca per struktur bahasanya. Ila qainatihi. Jadi Allah lebih semangat mendengar kepada orang yang baca Quran daripada orang yang punya hamba sahaya wanita kepada hamba sahaya wanitanya. Hadis ini rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahahu. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Hakim dan disahihkan oleh Al Hakim. Ya, hadis ini dalam teks ini seperti ini. Dalam riwayat yang lain dikatakan innallaha asyaddu udhunan ila qari'il qur'ani hasadis sauti. Ada tambahan ila rajulin hasadis sauti min sahibil qainati ila qainatihi. Allah lebih segera semangat mendengarkan orang yang baca Quran dengan suara yang indah daripada semangatnya seorang yang punya budak wanita kepada budak wanitanya. Bahasa simpelnya daripada semangatnya orang yang punya dayang ngelihat dayangnya, gitu kan. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan sedikit. Allah taala alam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara ya hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali ya media-media dakwah seperti ini, dan di antara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan in qata amaluhu illa min thalath." Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia enggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Qur'an, kecuali 3 hal, dan diantaranya adalah shadaqatin jariyah dan ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa menggabungkan 2 hal ini, sedekah jariyah dan ilmu, dengan cara membantu pengembangan ya, media dakwah. Dan ini adalah sebuah kesempatan emas bagi teman-teman semua yang kami mengajak di sini ya. Fat Media sedang mengembangkan perangkat multimedia dakwah. Karena itulah kami mengajak teman-teman semua untuk membantu donasi dan juga menyebarkan info ini kepada teman-teman yang lain. Semoga dengan ini kita mendapatkan pahala jariyah. Bayangkan setiap detik dilihat video ini atau hasil karya dari video ini menjadi tabungan pahala untuk kita di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama.
Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa nitabal huda. Kita lanjutkan dengan keterangan dari muallif di sini. Ya, yang punya kitab segera aja dicatat sendiri harokatnya. Man aqbala 'ala Allah, qala al-muallif rahimahullah, man aqbala 'ala Allah aqbala Allah 'alaihi, wa man taqarraba ila Allah shibran taqarraba Allah minhu dhira'an, wa man ata ila Allah mashyan atahu Allah harwalatan, wa man qara'a kitab Allah wa rattalahu wa hassana sawtahu fihi khushu'an lillahi wa iqbalan 'alaihi wa taqarruban ilaihi, fallahu yansitu lahu wa yasma'u wa yubahi bihi malaikatahu. Barang siapa yang dia mendekat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mendekat kepadanya. Barang siapa yang mendekat kepada Allah satu jengkal, Allah mendekat kepadanya satu hasta. Dan barang siapa yang mendatangi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berjalan, Allah akan mendatanginya, maka Allah akan mendatanginya dengan berlari-lari kecil. Wa man qara'a kitaballahi wa rattalahu wa hassana sawtahu fihi khushu'an lillahi wa iqbalan alaihi, dan barang siapa yang membaca kitab Allah, mentartilkannya, memperbaguskan suaranya, di dalam bacaannya ada kekhusyuan kepada Allah, ada penerimaan kepada Allah, ada wa taqarruban ilaih, dan mendekatkan diri kepada Allah, fallahu yansitu lahu wa yasma'u wa yubahi bihi malaikatahu, maka Allah akan diam untuknya dan menyimak bacaannya, kemudian membanggakannya di hadapan para malaikatnya. Innal abda bitaqarrubihi ilallahi ta'ala la yuqaddamu naf'an lillahi ta'ala, sesungguhnya para hamba ketika dia mendekatkan dirinya kepada Allah, sejatinya dia tidaklah memberikan manfaat untuk Allah. Wa innama yuqaddimu amalan salihan la budd wa an yakuna thawabuhu taqarruballahi min, dan sesungguhnya dia hanyalah memberikan amalan yang saleh, yang harus dan pahalanya menjadi pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa insatihi du'aihi wa raf'i darajatihi fid dunya wal akhirah. Jadi dengan pahala amal soleh itu dia akan mendapatkan kedekatan Allah, dia akan mendapatkan diamnya Allah, menyimak bacaannya, menyimak doanya, dan Allah mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Wallahu la yushghiluhu isgha'uhu li'abdin an abidihi wala farhihi bitaubati abdin an ghadabihi ala isyanil akhari. Di situ bitauyihi, bitaubah, ya, salah ketik. Wallah, dan Allah tidak tersibukkan, tidak menyibukkan Allah Subhanahu wa ta'ala urusannya dengan hambanya, dari hamba-hambanya, dan Allah tidak tersibukkan dari kesenangannya. Maksudnya kesibukan hamba itu, perbuatan hamba, ya, Allah tidak sibuk dengan mencari itu, mencari kesenangannya. Wallahu la yushghiluhu isgha'uhu li 'abdin an abidihi wala farhihi bi taubati 'abdin an ghadabihi ala isyanil akharin. Ya, Allah tidak tersibukkan dengan Allah memenuhi kesenangan untuk hamba-hambanya, dari taubatnya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dari orang-orang yang memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang taubat, yang maksiat, Allah tidak tersibukkan, tidak terlalaikan dari itu semua. Fal abdu idza qara'a kitaballahi asghallahu litilawatihi, maka hamba ketika dia membaca kitab Allah, Allah bersegera untuk menyimak bacaannya.
walillahil matsalul a'la. Ini kalimat walillahil matsalul a'la, ikhwatul iman, kalimat artinya walillah dan milik Allah matsalul a'la, perumpamaan yang paling tinggi. Maksudnya apa? Ketika kita memberikan perumpamaan tentang Allah dan kita enggak boleh, karena Allah firman laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka untuk mensucikan Allah dari perumpamaan yang kita buat, kita katakan walillahil matsalul a'la. Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi. Gak bisa perumpamaan ini mewakili Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya itu ungkapan i'tizar, ya, minta maaf kalau salah. Intinya kayak gitu. Fallahu asyaddu isgha'an li 'abdihi min sahibil alatil musiqa ila alatihi. Allah lebih semangat, lebih bersegera nyimak, ya, hambanya daripada orang yang memiliki alat musik untuk menyimak bunyi suara musiknya. Wa hal iswa'ullahi liqari'il Qur'an siwa raf'ud darajatin wa takthirin lil hasanati wa takfirin lis sayyiati wa ijabati lid da'awati wa barakatin minallahi wa hidayatin ila siratil mustaqim. Tidak ada bentuk Allah menyimak, dia memperhatikan menyimak bacaan seorang pembaca Al-Quran kecuali maksudnya adalah Allah mengangkat derajatnya. Jadi maksud Allah menyimak bacaan Al-Quran dari seorang hamba adalah Allah mengangkat derajatnya, wa takthirin lil hasanat, memperbanyak kebaikannya, wa takfirin lis sayyiat, mengampuni dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, wa ijabatin lid da'awat, dan mengabulkan doa-doanya, wa barakatin minallah, dan keberkahan dari Allah, wa hidayatin ila siratul mustaqim, dan petunjuk Allah menuju jalan yang lurus. Jadi ketika maksud hadis ini Allah nyimak seorang hamba yang baca Quran lebih semangat daripada orang yang punya hamba wanita ngelihat hamba wanitanya. Saking semangatnya Allah itu, maksudnya apa semangat Allah? Allah semangat angkat derajatnya, kasih banyak kebaikan, ampuni kesalahannya, diterima, dijawab doanya, diberkahi dan diberi hidayah menuju jalan yang lurus. Nah, dari itu kesimpulan yang bisa kita ambil faidah, kalau mau derajatnya diangkat, kebaikannya dihitung banyak, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, doanya dikabulkan, dan dapat keberkahan serta hidayah, banyak-banyak bacaan Quran. Ya, salah satu sebab didengarnya doa adalah sering baca Al-Quran. Makanya gak heran kalau kita dapatkan di sebagian pesantren tahfidz, kalau doanya bukan kayak kita cari-cari antara azan dan iqamat mau doa karena tempatnya mustajab, tapi sejatinya nggak doa. Kenapa? Datangnya telat, jadi nggak dapat azan antara azan dan iqamat. Kemudian mau sholat, mau doa di sepertiga malam terakhir, ternyata bangunnya kesiangan, nggak dapat juga. Ya, ini nggak. Para penghafal Quran rata-rata berdoa setelah ngaji. Ngaji lah dia, 1 juz sudah berapa dia ngaji, sudah ditutup doa. Walai orang yang nggak ngerti langsung bilang bid'ah, ya nggak ngerti. Enggak, bahkan tawasul dengan amal soleh disyariatkan. Habis ngaji ya bertawasul, ya Allah aku habis ngaji Al-Quran, jadikanlah ini rasih fi qulubina, mantap di hati kami, ya, mudahkanlah segala macam. Arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Doalah apapun doa, ya. Setelah ibadah baca doa. Bahkan kami hampir seperti itu kalau dulu. Habis baca Quran mesti doa, ya. Dan anehnya ketika keluar dari pesantren, ya, ke masyarakat dibilang bid'ah. Nah, itu. Jadi masyarakatnya lebih pintar daripada santri di pesantren. Ya, itu kira-kira ya gambarannya. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan? Alhamdulillah kalau nggak ada. Naktafi bihadzal qadar. Naktafi, cukup ya. Masya Allah. Ana semangat lihat kalian bawa kitab, ya, luar biasa. Kajian baca kitab minimal, kalaupun tidak bisa bacanya,
sudah bisa menumbuhkan rambutnya. Ya, itu kan gundul bisa dikasih harokat kan. Ketika sudah bisa menumbuhkan rambutnya bisa dibentuk baru. Bentuk gimana? Dilatih uras. Ya Allah taala alam. Nas'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yuwaffiqana ila siratil mustaqim wa an yaj'alana min ibadil muttaqin dzawil akhlaqil mahbubin. Rabbana zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.